Bapak terima kasih. Oh, haleluya, kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur pada kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita mulai, Pak Hendra Winata bawa kita dalam doa pembukaan. Ya, silakan Pak Hendra. Sama kami pada surga Tuhan, terima kasih pada sore hari ini. Engkau berkati kami, urapi kami, pakai kami sebagai harapmu. Biarlah lebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Kau urapi, berkati Tuhan. Dan juga segala kuasa kegelapan dan roh jahat yang mengganggunya, katakan hancurkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. 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 Mari kita nyanyikan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau Recording in progress. Yesus selamanya. Meskipun badai selalu nanti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya, Yesus. Kami mau cinta Yesus selama-lamanya. Meskipun badai silih berganti di hidup kami, kami mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ya Abba, ya Bapa, kami anak-anakmu, kami umat Tuhan, kami memuji-Mu. Haleluya. Segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu, segala syukur, segala hormat kami persembahkan padamu Tuhan. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku rindu.
seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau, kaulah Tuhan hasrat hatiku menyapa. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyapa. Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil dia Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Diserahkan pada hambanya. Ya, silakan waktu dan tempat Bu Eti Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, shalom. Shalom. Selamat sore menjelang malam di Indonesia, ya. Baiklah, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sangat dahsyat luar biasa, yang senantiasa menyertai kami di dalam setiap aspek kehidupan kami. Bapa, pada sore hari menjelang malam ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Persiapkan hati kami dengan urapan Roh Kudus, supaya kami boleh memahami setiap firman yang kami dengar Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya di dalam setiap aspek kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami mohon dengan belas kasih Tuhan, urapi kami yang ada di Zoom ini pribadi lepas pribadi, supaya kami Tuhan penuh dengan urapan, supaya kami memahami walaupun firman Tuhan begitu sederhana, tapi kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, supaya kami boleh berdampak dimanapun Tuhan utus kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya. Sebelum saya minta maaf, hambanya Pak Koming ya. Sudah lama memang saya tidak ada di AFM karena kesibukan juga. Pak Koming sudah mengetahui bagaimana saya juga di dalam perkuliahan sedang mengambil S2. Jadi mengatur waktunya sangat memang agak-agak ya mohon dimaklumi lah Pak. Tapi saya tetap cinta ya family ministry, karena saya sudah dibentuk bertahun-tahun di family ministry ini ya. Tapi tidak secara kebetulan ya, aku ada hari waktu yang tepat, aku bilang siap Pak Koming. Ya inilah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ada amin. Saya mengusung dari firman Tuhan, yaitu dari 1 Korintus 13 ayat 1 dengan 13. Ini kita semua rata-rata sudah memahami ya. Memahami di mana mengajarkan tentang kasih ya.
kasih. Kalau kita berbicara tentang kasih ini memang mudah sekali mengatakan kasih ya. Sangat mudah gitu, sangat gampang. Tapi bagaimana realnya di dalam kehidupan kita untuk melakukan kasih itu ketika kita diperhadapkan dengan suatu situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, padahal Tuhan sudah memberikan kasih itu lebih dulu kepada kita. Tuhan mengasihi kita dan Dia rela mati di kayu salib. Nah, bagaimana kita anak-anak Tuhan, apakah kita memiliki kasih Kristus itu? Mari kita baca firman Tuhan ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dikatakan di ayat 1 sampai dengan 3, sekalipun aku berkata-kata, ya, sekalipun kita dikasih kepandaian berbicara, ya, kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, wah dengan hebat ya, dari udah hafal, udah pakem. Udah pakem banget ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ya. Di sini ada Pak Gideon ya, itu menyimak ya, luar biasa, ada pakarnya di sini. Tetapi itu semua kalau tidak ada didasari pondasi kasih, sama aja kita nol, tidak berguna. Seperti dia bilang kan, seperti canang yang gemerincing. Canang itu apa ya? Kalau ibaratkan, jadi hanya bunyi aja asbun gitu, tidak bermanfaat, tidak bermakna, tidak bernampak, tidak berdampak. Tapi kita diajari supaya kita benar-benar memiliki kasih yang real. Dikatakan juga sekalipun aku mempunyai kekuatan untuk bernubuat tuh, pengetahuan, sekalipun kita punya kepintaran, tapi kalau kita tidak memiliki kasih sama juga tidak berguna, tidak berfaedah.
Ya, dan sekalipun aku membagi-bagikan sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, ini sangat sulit Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita kadang mengasihi orang, kita ada tujuannya, ada maksud tertentu. Ada amin? Kita tidak bisa pungkiri. Kita sering ya, aku dekat Pak Koming supaya aku dilihat Pak Koming, wow. Ya, kita bisa berkata-kata sebaik mana supaya kita dihormati orang, dihargai orang, akunya yang lebih berpotensi. Tapi kita lupa bagaimana kasih Kristus yang begitu besar, yang bisa dahsyat, benar-benar ada hari ini sampai selama-lama, tidak pernah berkesudahan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ini kan ada lagunya ya. Murah hati, tidak cemburu, ya tidak memegahkan diri sendiri dan tidak sombong. Nih, yang kita sering jumpai di dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Ini, kasih itu sabar, kita tidak susah memiliki buah-buah roh. Sabar, kelemah lembutan, kemurahan, dan cemburu. Kita adalah manusia penuh dengan kedagingan. Walaupun Kristus sudah memateraikan itu kasih, tapi kita sebagai manusia sering kita cemburu. Kita sering cemburu, kita sering dendam. Nih, kita sering menyimpan dendam. Kalau saya melihat Bu Helentina ya, kalau tidak, saya Bu Helentina begini. Itu adalah manusia, kasih manusia. Kasih manusia itu tidak abadi, tidak kekal. Tapi kalau kasih Kristus itu adalah kekal. Iya dan amin. Jadi kita harus, kalau masih ada rasa-rasa iri hati, ya cemburu, ya memegahkan diri. Ini yang memegahkan diri, wah aduh ini aku supaya dilihat orang, wow gitu. Akulah Pak Komingguan, aku tiap hari nih. Kalau bisa dijadwalkan. Tapi kalau kita tidak berdampak, kalau kita tidak memiliki kasih yang dari Kristus, itu sama dengan bohong. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Karena kasih itu tidak pura-pura, tidak dibuat-buat. Tuhan itu sudah memberikan kita hati. Di dalam hati itu ada kasih. Cuman dibatasi dengan tembok-tembok itu tadi. Iri hati, kebencian, kesombongan, dan sebagainya. Terutama penguasaan diri. Kita sering tidak memiliki penguasaan diri. Kita mendengarkan sedikit ya, di family ministry sehingga kita memiliki ada sedikit berita, kok begitu ya, bahas tadinya, terjadi penggosipan, terjadi kesalahpahaman. Akhirnya apa? Tidak memiliki kasih. Kasih itu yang dari Tuhan itu pudar. Padahal kasih Tuhan itu tidak pernah padam, tidak pernah pudar. Dia setia sampai kita mati. Ya. Terus kalau kita juga sering ya, ada kita melayani. Saya Bapak Saudara, dari mulai menikah, rumah saya itu tidak pernah kosong orang. Selalu datang dari kampung, ditampung. Tapi saya diajarkan dengan orang tua saya, harus mengasihi mereka. Tidak meminta imbalan. Apa yang bisa kau berikan, berikan. Hanya nasi sepiring dengan lauk, dengan tempe, apapun itu kesalahan. Tapi mereka sudah bisa kita tampung. Ketika mereka mendapatkan pekerjaan, mereka bisa berdiri sendiri. Yang artinya kasih itu memiliki ikatan ilahi. Jadi kita tidak perlu memilah-milah. Kalau memang kita mau berbuat, kita dikasih Tuhan karunia-karunia yang berbeda. Dikasih Tuhan kita talenta-talenta yang berbeda-beda. Ada yang bisa mendoakan orang sakit, ada yang bisa menyatakan kebenaran firman, memberikan seminar-seminar, dan banyak hal lagi sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kalau kita memiliki kasih, pasti kita berdampak untuk orang lain. Dan ada kata mengatakan, firman Tuhan mengatakan, orang baik belum tentu benar, tetapi orang benar itu pasti baik. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mau milih yang mana?
Kita adalah orang-orang benar. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah pilihan Allah. Nah, bagaimana menghormati bahwa Tuhan itu mengasihi kita? Jadilah kita orang benar. Yang artinya menjadi orang benar itu butuh proses. Butuh proses Bapak Ibu Saudara. Bu Heti ini gampang banget ngomongnya. Iya, kalau orang baik itu belum tentu benar. Banyak orang baik dengan tujuan macam-macam. Amin. Banyak orang baik. Pak Irwan baik. Semua kita orang baik. Tapi kebenaran itu ada nggak kita miliki? Kebenaran yaitu akan firman Tuhan. Percaya kepada Yesus Kristus. Satu-satunya yang memberikan kita kasih. Yaitu kasih yang tulus dan tidak pura-pura. Tidak sombong, tidak cemburu. Ayo, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, belajar untuk mengasihi sesama. Karena Tuhan sudah mengasihi kita di kayu salib. Mari kita aplikasikan kasih itu. Ayo perlu, jangan diam. Pergi, lakukan. Ada tindakan, ada perbuatan. Kalau kita melayani sesama kita, ada yang punya masalah, ayo kita sharing, kita rangkul mereka supaya mereka juga merasa memiliki kasih itu. Tapi kalau kita sudah tahu ada sahabat kita, saudara kita yang punya masalah, yang sakit dan sebagainya, kalau kita bilang emang gue pikirin, jangan Bapak Ibu Saudara. Ayo apa yang kita berbuat? Kalau saya, ini ada kakak saya di Parung ya, yang selalu saya bilang, Kak, tolong lihat rumah cepat. Yang artinya memiliki kasih. Dia tidak mempertimbangkan, oh Parung, Rempoa, jauh. Tidak. Karena apa? Ada kasih yang tulus. Banyak hal Tuhan berikan kepada kita. Ya, kalau kita benar-benar memiliki kasih itu, maka hidup kita pun tidak suram. Kita menjadi anak-anak Kristus yang terang, yang bisa menyinari orang-orang yang punya masalah, yang bisa menerangi orang-orang yang di dalam kegelapan. Karena apa? Yaitu kasih Kristus yang tidak berkesudahan itu. Terus ia tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, ini yang tidak sopan ini kadang kita, kalau saya bilang, kita memiliki mulut ya. Ini apa ini, di sekitar ada mulut, ada lidah, ada mata, ada telinga, ada otak. Tuhan menciptakan. Tapi ada satu yang terselubung, yaitu lidah. Luar biasa loh Tuhan menciptakan kita sempurna adanya. Tapi lidah itu, mulut ini bisa berkata-kata kutuk Bapak Ibu Saudara. Mampus lo, emang enak lo, rasain lo. Padahal Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Ya, marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu firman Tuhan, itu ada suatu ajakan. Ya, dan kita baca juga 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom ini bisa membantu saya untuk membacakannya. Supaya kita sama-sama memahami apa sih kasih itu. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. Ada? Kalau tidak ada biar saya saja ya. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Allah itu Allah huruf besar, yaitu Yesus. Ya, karena lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Nanti bisa dibaca lagi setelah ibadah ini, bisa lagi diperdalam ya, dibaca dari mulai ayat 7 sampai
dengan ke-27 itu ya, Allah itu adalah kasih. Jadi dasar kita anak-anak Tuhan itu adalah kasih. Tanpa kasih kita tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Tuhan tidak melihat statusmu Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena kita adalah satu, yaitu satu di dalam tubuh Kristus yang memiliki kasih. Mari kita Bapak Ibu Saudara, kita mau diproses Tuhan supaya kita lebih mengasihi sesama kita. Kalau kita mau diproses Tuhan, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita tidak terima. Kalau itu memang kita belajar, karena kasih itu ada di sana menggambarkan kasih itu adalah positif adanya. Harus kita berpikir positif, jangan langsung negatif. Kalau saya disapa dengan Pak Komingguan, bersyukur. Apalagi dengan Pak Gideon ya, ini adalah fakar, ini pembahasan tentang Alkitab. Kalau kita dikasih paparan, masukan materi, ayo kita terima. Jangan kita tersinggung, jangan kita mudah marah, jangan kita gara-gara kita ditegur dengan kasih ya, karena teguran itu berbentuk kasih. Jangan kita mandek, tidak ada masuk di Zoom FM. Tapi saya percaya family ministry diberkati oleh Tuhan sehingga sampai saat ini tetap berdiri teguh, tidak goyang. Karena kita sudah sama-sama sudah pernah tatap muka ulang tahun family ministry ya. Kita sama-sama mari kita bersama-sama bergandeng tangan bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita dan kasih itu bisa berdampak untuk orang lain dimanapun kita berada. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Kasih itu tak terbatas. Kasih itu bisa menutupi segala-galanya. Luar biasa kita punya Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Asal kita mau kita harus peka. Oh iya, saya salah tadi. Bukan kasih yang sesungguhnya. Itu adalah karena kedagingan saya. Ampuni saya Tuhan. Saya telah melukai hatinya. Saya sudah membuat dia tidak bersuka cita. Mari kita saling memaafkan, saling mengampuni. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau kita mau mengampuni orang, maka berkat itu akan tercurah. Damai sejahtera itu akan kita miliki. Tapi kalau kita menyimpan iri hati, kesombongan, itu fana. Akan lenyap. Hilang seketika. Tapi kasih Kristus kekal adanya hari ini sampai selama-lamanya. Dan dikatakan lagi, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Nah, di sini dia bilang ketidakadilan manusia ya. Ini surat Paulus di Korintus. Kita tahu bagaimana Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan di Korintus. Kita tahu jemaat di Korintus itu berkelompok-kelompok Bapak Ibu Saudara. Berkotak-kotak. Ya, ada yang percaya Tuhan, ada juga yang ekonominya ada kelas high-nya gitu, ekonomi rendah. Tapi Rasul Paulus ada di Korintus itu, dia tidak pernah meninggalkan. Rasul Paulus senantiasa melayani di Korintus itu, sehingga jemaat di Korintus itu mengalami perubahan, mengalami sukacita, mengalami adanya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan juga kita begitu juga jemaat yang ada di family ministry ini, mari kita siap dibentuk, siap dipakai oleh Tuhan, mau diproses Tuhan. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Menjadi bejana-bejana yang siap dibentuk itu tidak mudah. Tapi melalui proses yang begitu menyakitkan kita secara daging, secara tubuh, secara manusia, itu kita alami. Tapi melalui proses itulah kita menjadi kuat. Yaitu kuat di dalam apa? Iman, ya. Iman dikatakan, kita kembali langsung ke ayat yang ke-13. Demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kalau kita sudah memiliki kasih, tentu kita memiliki iman. Kalau kita sudah memiliki iman, kita pasti dong punya pengharapan.
Pengharapan yang bagaimana? Pengharapan yang memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Tuh, luar biasa ya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia sudah, dosa kita sudah ditebus. Jadi jangan lagi kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak memiliki kasih. Kalaupun kita ada teman, saudara, mari kita doakan. Jangan kita biarkan. Karena kita diajarkan kasihilah musuhmu, ampunilah musuhmu. Ini yang sulit yang kita lakukan. Mengampuni musuh ini yang paling sulit dilakukan oleh manusia. Paling sulit. Kalau saya benci dengan seseorang di dalam pelayanan atau di gereja, kalau bisa saya tidak ketemu. Kalaupun ketemu, salaman itu nggak dilihat. Salam aja, kadang dia lewatin aja. Tapi Tuhan mau pesan apa? Kasihanilah musuhmu. Kita doakan. Kita doakan, kita doakan. Nanti Tuhan akan bertindak. Nanti Tuhan akan berkarya. Nanti Tuhan yang akan campur tangan. Bukan kita lagi. Yang penting kita sudah jemput bola. Maafkan saya ya Pak Pendeta Komi, Pak Setiadi, Pak Irwan, Pak Hendra. Ya, kita belum lama ketemu. Kita saling berbagi satu sama lain. Jadi firman Tuhan mengatakan jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Nah, ada nggak kita Bapak Ibu Saudara? Masih ada, saya juga begitu, masih ada. Kadang saya udah kesal ya, tapi saya diingatkan dengan Roh Kudus. Heti tidak boleh memendahkan amarahmu kepada anak-anakmu sampai matahari tenggelam. Selesaikan juga. Supaya apa? Kita memiliki damai sejahtera. Kalau kita menyimpan dendam, kita percayalah Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah sejahtera. Kita tidak pernah memiliki sukacita. Muka itu seperti pernah nggak Bapak Saudara melihat jeruk purut ya? Seperti itu. Merengut aja. Dilihat orang, ya, mana Pak Walter nih yang pelajar melanglang buana bermisi ya, melihat karakter-karakter orang yang berbeda-beda. Tapi jangan kita seperti jeruk purut. Ya. Dan kalau kita berjalan ke Sumatera Utara, kita lihat itu mangga itu sangat kecil-kecil, sangat menggiurkan Bapak Ibu Saudara. Licin bagus, tergiur. Tapi kalau kita gigit di dalamnya ada ulat. Jangan. Mari kita punya sikap, punya potensi, yaitu kasih agape yang daripada Allah. Supaya toksin-toksin itu, sampah-sampah itu dibersihkan dari hati dan pikiran kita. Terutama pikiran kita ini sangat jahat. Mata kita ini, telinga kita ini. Kalau kita mendengarkan sesuatu, cepat banget. Bu Heti begini. 1 jadi 1000. Jangan Bapak Ibu Saudara. Masalah besar dikecilkan. Dikecil jadi hilang. Yang artinya, mari kita mempunyai kesadaran diri bahwa Yesus telah mati untuk kita, yaitu kita apa? Memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Kalau kita sudah punya fondasi dasar iman kepada Tuhan, apapun masalah, biarlah masalah. Tapi kita mari duduk bersama, kita undang Roh Kudus untuk dapat menyelesaikan masalah, sehingga kita boleh menjadi tumbuh kuat dan setelah tumbuh berakar. Setelah berakar dia berdaun dan berbuah lebat. Buah yang mana? Yang manis. Yaitu tadi buah-buah roh. Bapak Ibu Saudara. Dan jangan putus asa. Jangan gampang tersinggung. Karena apa? Kita masih punya pengharapan. Karena apa? Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Percaya. Amini Bapak Ibu Saudara. Saya sudah mengalami proses hidup. Dibentuk oleh hidup. Seorang single mom. Ya. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi saya belajar dengan peristiwa demi peristiwa, pengalaman pahit demi pengalaman pahit. Saya diproses Tuhan sehingga saya menjadi bisa seperti ini. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kemampuan saya, tapi karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang ada diberikan kepada Tuhan. Saya bisa di Eropa ini Bapak Ibu Saudara.
Bukan karena kekuatan saya, kemampuan saya, tapi karena kasih karunia Tuhan. Saya dipakai oleh Tuhan. 1, 2, 3 orang yang saya layani bisa bertobat, bisa mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Itu sangat luar biasa. Bukan kemampuan saya, bukan kegagalan saya. Siapa sih Heti? Nggak ada apa-apanya. Tapi kita adalah biji mata Tuhan yang siap dipakai, siap dibentuk, siap pergi. Katakan kebenaran firman itu, ya dan amin. Amin. Tanpa Yesus tidak ada jalan keselamatan, hanya melalui Yesus Kristus. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Cuman caranya bagaimana? Kita harus melihat situasi dan kondisi. Kita tidak bisa langsung, wow kamu harus bertobat, dalam nama Yesus sembuh, bertobat. Tidak, kita harus pendekatan dulu. Kita ngobrol, sharing, sudah mulai masuk ya. Dikasih waktu pulung baru kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita tidak bawa Alkitab, tapi kebenaran firman Tuhan itu kita harus katakan dengan real, yaitu kasih. Kiranya firman Tuhan pada sore hari menjelang malam hari ini boleh menjadi berkat buat kita. Mari Bapak Ibu Saudara, milikilah kasih agape. Ya, kalau kasih itu ada beberapa ya, nanti kita bahas di lain waktu. Kasih ada beberapa macam kasih ya, nanti akan saya juga sampaikan nanti di FM supaya kita lebih memahami sedikit. Tapi karena saya tadi sudah izin dengan hambanya Pak Koming, saya nanti sebentar lagi kami akan ada rapat di Sahabat Orang Sakit ya, jadi saya tidak ada sharing. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan ini adalah perkataan-perkataan Yesus sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, hambamu sudah selesai berbicara. Kiranya kasih karunia Tuhan ada tertanam di hati kami. Di dalam proses Tuhan, pembentukan karakter. Karena Tuhan mengasihi kami. Kami juga mengasihi Tuhan. Dan kami bisa mengasihi sesama kami. Proses kami Tuhan, supaya kami memahami apa arti kasih yang daripada Allah itu. Supaya kami bisa berdampak dimanapun kami berada. Terpujilah namamu, Yesus Kristus Allah kami, yang dahsyat. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bu Eti Simanjuntak, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan ya. Yaitu tentang kasih ya. Tadi kasih itu tuh harus kasih yang tidak pernah berkesudahan ya. Jangan kasihnya itu sementara ya, sebentar ya. Sebentar kasih, sebentar tidak ya. Itu namanya kasihnya tidak sempurna ya. Kasih yang main-main ya. Nggak boleh kita bermain dalam kasih, terutama kita sudah menjadi anak-anak Tuhan ya. Kalau kasih itu tanpa pamrih, kasih yang agape ya. Kita lihat Tuhan Yesus ya, kasihnya itu luar biasa untuk kita, dalam hidup kita, untuk selamanya loh. Dan dia bahkan di Ibrani 13 ayat 5b, tidak sekalipun aku meninggalkan engkau. Itu kasih Tuhan. Apalagi 2 Timotius 2 ya, ayat 13 yang mengatakan, sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia. Nah ini ya, bagaimana dengan kasih kita? Mau tetap setia nggak? Setianya sampai kapan? Ya tentunya sampai akhir hidup kita. Amin. Karena manusia ini nggak akan luput dari kesalahan, ya, dari segala bentuk yang tidak baik ya. Tadi dikatakan dari mulut perkataan kita kadang-kadang suka sumpah serapa ya, ngomong sembarangan ya, apalagi yang suka berucap kata yang tidak baik, yang kotor ya, itu yang tidak boleh, kita harus singkirkan itu. Amin. Ya, makasih banyak Bu Eti Simanjuntak yang sudah menyampaikan kasih Tuhan buat kita semua dapat mempraktekkan ya dalam hidup. Ya, karena saya pegang itu Yakobus 1 ayat 22, jangan cuma dengar firman tapi jadilah pelaku firman. Tentunya pelaku yang benar di hadapan Tuhan terutama, dan juga terhadap kita sesama sahabat kita ya di Family Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Besok ibadah Family Ministry tetap ada. Terima kasih buat teman-teman Bu Eti Simanjuntak yang sudah hadir.
Kami sangat mengharapkan ya, bukan hari ini saja hadir, besok-besok juga boleh hadir ya, karena family ministry ini untuk semua orang umum ya. Supaya apa? Supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan. Kita ingat Keluaran 19 ayat 5. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku sendiri, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku dari segala bangsa. Kita mau nggak jadi harta kesayangan Tuhan? Dari segala bangsa loh, harta kesayangan-Ku sendiri. Ya, kita harus jadi harta kesayangan Tuhan. Amin. Karena harus jadi teladan Kristus, suratan yang terbuka, sehingga orang boleh datang, boleh percaya, bahkan boleh menyerahkan diri untuk dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka juga. Besok, ibadah pemberisi yang melayani Pendeta Dodi Menak, kita akan diberkati, seperti hari ini kita sudah diberkati oleh hambanya Bu Heti Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan doa syafaat. Dengan siapa? Doa syafaat pasti Adi ya. Bukan saya, Pak. Boleh lanjut doa syafaat aja Pak Setiadi. Mungkin Oh nggak ya, adil. baik. Ya. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu pada pada sore menjelang petang ini, Tuhan. Engkau sudah kumpulkan kami dalam Zoom FM. Tuhan, kami telah diberkati oleh firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang menerangkan kepada kami bahwa kami harus mempunyai kasih Tuhan, karena dari semua pelayanan kami, jika apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun pelayanan kami, jikalau kami tidak mempunyai kasih, itu adalah percuma. Tuhan, terima kasih Ibu Heti Simanjuntak telah menjelaskan kepada kami apakah kasih itu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kepada kami penjelasan yang luar biasa, yang sehingga kami dapat mengerti apa itu kasih yang dimaksud di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat pasal ke-13 ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya Engkau berkati Ibu Heti Simanjuntak dan Kau pakai dia luar biasa lagi di dalam menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami beroleh berkat dari pemberitaan firman yang disampaikannya. Tuhan berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati apa yang dikerjakannya sekarang yang berada di luar negeri. Tuhan Kau sertai dia dalam pelayanannya, Kau berkati. Tuhan berkati semua kami yang hadir pada petang hari ini, berkati keluarga kami, kesehatan kami, ekonomi kami, usaha mata pencarian kami, Engkau berkati. Keluarga kami semua, Engkau berkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu tetap menyertai kami dan memimpin kami, untuk kami dapat hidup melakukan sesuai dengan firman Tuhan yang telah dibawakan pada sore hari ini, supaya kami mempunyai kasih Tuhan, karena kasih itulah yang utama di dalam kami iring kepadamu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau bimbing kami, mampukan kami untuk hidup di dalam kasih, karena gampang sekali mengucapkannya seperti tadi dikatakan oleh Ibu Heti Simanjuntak, tetapi sangat sulit untuk melakukannya. Dari sebab itu kami mohon pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami hidup di dalam kasih. Tuhan, dengan kasih itu pula kami mendoakan Indonesia, supaya Indonesia bertobat, supaya kaum intoleransi Tuhan, mereka diubahkan pikirannya, supaya mereka niat-niat jahat mereka yang dikuasai oleh kuasa kegelapan untuk menghalangi umat-Mu beribadat, untuk mengganggu kami beribadat, Engkau singkirkan roh yang menguasai mereka, sehingga mereka Tuhan berhati lembut, berhati penuh dengan kasih, perlu merasa saling untuk menghargai
di dalam kami beribadat. Tuhan, terutama kami berdoa untuk Indonesia supaya Indonesia bertobat, Indonesia dimenangkan bagi Kristus, sehingga dengan kasih Kristus kami ya Tuhan boleh hidup di dalam damai dengan semua orang Tuhan. Bahkan tidak ada kebencian satu sama lain seperti yang sekarang terjadi Tuhan. Tuhan beri kepada para pemimpin kami, Bapak Gibran, Bapak Prabowo Tuhan, untuk mereka komitmen di dalam mereka untuk melindungi bangsa Indonesia dengan tidak ada membeda-bedakan. Tuhan Yesus, kiranya ada tindakan-tindakan tegas dan ada penyuluhan-penyuluhan yang terarah tegas Tuhan, bahwa Indonesia ini adalah milik bersama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk segala gejolak-gejolak yang ada di Indonesia, Tuhan, kiranya Engkau buat reda Tuhan, supaya semua masyarakat ayam, tentram, terlindungi dan aman Tuhan. Tuhan, dalam perayaan 17 Agustus yang akan sebentar lagi kami rayakan, Tuhan, isu-isu yang berkembang Tuhan, supaya itu tidak terjadi Tuhan, supaya pesta perayaan, pesta kemerdekaan ini Tuhan bisa dirayakan dengan semeriah-meriahnya, dengan seaman-amannya. Terima kasih Bapa dalam surga, segala bencana yang terjadi karena hari musim hujan Tuhan, di beberapa daerah terjadi musim hujan, terjadi dampaknya tanah longsor, gempa bumi dan lain sebagainya, bencana alam, Tuhan kiranya tidak menyebabkan hilangnya jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami berdoa untuk kelangsungan FM, supaya FM tetap mengudara Tuhan, supaya tetap berjaya di udara dan banyak jiwa-jiwa yang mau bergabung dengan FM. Terima kasih Bapa dalam surga, itu saja yang hamba sampaikan sebagai doa syafaat permohonan hamba pada petang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita di atas kepala kita tinggi-tinggi, kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Hanya kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus lawat, sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu. Apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu di dalam melayani Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak, Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita, orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati, sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.